Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Orang Islam itu setiap dosa itu pasti ingat salahnya kemudian istighfar. Dan ketika satu kebaikan dibandingkan dengan keburukan, itu kata semua ulama karena sayyi'ah itu bernilai 1, kebaikan bernilai 10. Itu masih surplus berapa? 9. Jadi itu cara berpikir Abu Hasan Asadili. Kenapa kamu harus berpikir positif tentang Tuhan? Sekali kamu berpikir negatif, itu bahaya betul. Misalnya begini, saya jadi kiai, sujud, ruku, ternyata saya tetap masuk neraka. Gunanya apa? Itu menurut saya kan tidak punya akal. Sujud isu, suatu kelajiman menghamba kepada Allah. Normalnya seorang hamba ya sujud. Kemudian gara-gara kamu ingin masuk surga, terus logika kamu dibalik. Gunanya apa saya sujud? Ternyata saya masuk neraka. Itu pertanyaan yang benar-benar tidak benar gitu. Dan itu menjadikan Allah benci. Logikanya dibalik begini. Ini saya ngomong serius karena ini bentuk kemenangan saya begitu ya. Saya pernah bertanya oleh seorang dosen, Gus, saya nggak ini ngaji hadis, tapi ada saya yang tidak paham, yaitu man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Terus ada kalimat wa in zana wa in saroko. Meskipun pernah zina, pernah maling, ini kan seorang akan mentoleransi perzinaan dan permalingan ini. Terus saya bilang, oh mana hadis itu seperti ini. Jadi kebenaran absolut, kebenaran yang mutlak itu tidak akan terganggu oleh status perilaku seseorang. Saya berkali-kali memberi contoh, orang yang ditangkap KPK akan bilang 1 tambah 1 2. KPK-nya juga bilang 2. Rivalitas dalam politik, Pak Prabowo ya bilang 2, Pak Anies ya bilang 2, begitu. Orang yang janiyah, yang lonte pun akan bilang 2, muftinya juga bilang 2, ketua MUI-nya juga bilang 2. Artinya gini, kebenaran yang absolut adalah kebenaran yang siapapun akan meyakini seperti itu. Seperti 1 ditambah 1 ya 2. Kamu punya musuh 2, ya kalau ibu-ibu punya mantan ya 2, ya ditambah, ya seperti itu kira-kira. Nah, kebenaran yang absolut itu kebenaran yang siapapun pasti mengakui. Dan uniknya begini, saya pernah ngaji Acamahima, acara pondok di Demak. Kalau kamu bilang 1 ditambah 1 menjadi 2, untuk mengatakan 2 itu kamu butuh hadiah enggak? Ya mereka jawab semua enggak kan. Kita semua tembok itu putih karena memang warnanya putih. Kita mengatakan 1 tambah 1 2 karena memang ya 2. Kita tanpa presentasi dapat hadiah, dapat penghormatan. Kenapa untuk mengatakan Allah itu Tuhan kita butuh surga? Memangnya kalau nggak ada surga kita nggak butuh Tuhan? Kan itu pertanyaannya. Ini problem orang soleh yang terlalu pesimis, kira-kira begitu. Makanya orang-orang soleh itu masuk surganya berat. Tapi kalau orang alim ya kira-kira lebih gampang. Ya karena kan imannya lebih bagus. Dalam hadis kunci, Allah ini yang dibully orang-orang soleh. Alam akhluk jannatan wala naron, alam akun akhlakan ankotoah, dalam hadis kunci itu. Kalau saja saya tidak menciptakan surga dan neraka, apakah saya enggak jadi Tuhan yang harus ditaati? Apa kalau kamu tidak saya kasih uang 1 juta terus 1 tambah 1 itu 11? Kan enggak, tetap kamu akan bilang 2 gitu. Kalau kalau kebenaran yang absolut 1 ditambah 1 itu 2, kamu tidak perlu dapat hadiah. Kenapa untuk bilang Allah Tuhan kamu perlu hadiah surga? Kan itu secara ikhlas bagaimana? Makanya saya terus mengatakan ikhlas. Ikhlas itu bisa dilatih, dan bil ilmi lah ini. Harus dilatih. Ya di sini ini salah satu momen yang makna harus dipahami wa inzana, bahwa kalimat ini sah meski dilafalkan oleh seorang yang pernah zina. Sama seperti 1 ditambah 1 sah diucapkan oleh siapa saja, sah. Dan siapapun akan mengucapkan itu secara ikhlas. Ini penting saya utarakan. Sehingga setelah ada firqah-firqah takfiri yang mengatakan orang megang keris itu syirik, keguburan itu syirik, ini syirik, itu salah besar. Salahnya adalah tadi,
kalimat-kalimat atau kebenaran-kebenaran absolut ini sudah menjadi sibghatallahi wa min ahsanu sibghah. Kalimat ini begitu absolut di hati orang mukmin sehingga ketika terganggu oleh hal-hal yang adat istiadat seperti pegang keris atau kayak apapun itu tidak mengganggu, tetap kualitas imannya di atas keyakinan adat membawa keris. Kalau orang membawa keris menjadi sirik karena percaya sama makhluk, orang misalnya kejawen kalau nggak bawa keris nggak nyaman. Ya orang di kota kalau misalkan nggak bawa ATM juga nggak nyaman begitu. Itu tidak dihukumi sirik. Kamu pergi lupa bawa HP, nggak nyaman kan? Kenapa nggak dihukumi sirik? Nah iya kan, logikanya seperti itu. Jadi ini logika-logika yang makanya eh, saya berkali-kali bilang saya termasuk ulama yang mau bikin gerakan cangkem elek gitu. Karena nantinya kalau saya nisbahkan ke Rasulullah itu nggak pantas. Karena Nabi ini kan ahsanul khalqah. Pernah ada diskusi di Jakarta begitu. Apa dalilnya misalkan salat salaman mana hadisnya? Itu dijawab hadisnya kan tentu kita akan kesulitan kalaupun ada ya semua hadisnya doib semua gitu masalah musafah ini. Artinya mau tidak mau ya kita jawab pakai gerakan cengkem elek tadi gitu. Boleh nggak misalkan kamu nyalain HP yang off? Boleh gitu. Boleh nggak ke kamar mandi? Boleh. Oh berarti kencing boleh, nyalain HP boleh, yang nggak boleh itu ingat Allah. Karena mereka mengkritik wiridan, mengkritik salaman gitu. Akhirnya dia mikir kan, ada gak hadis orang setelah sholat misalkan nyalain HP terus kan gak ada, tapi mereka nyalain gak hambatan, tapi untuk salaman kemudian wiridan itu kan jadi masalah. Ke kamar mandi boleh gitu. Untuk wiridan nggak boleh. Akhirnya mereka sadar, oh iya lama-lama ada diksi seperti ini, kamu itu korban aliran supaya kamu nggak ingat Allah, ingatnya HP gitu, sehingga orang wiridan kamu kritik, orang nyalain HP kamu anggap biasa aja. Iya begitu. Itu kelompok-kelompok yang apa yang mendoktrin mungkin orang-orang Islam ini supaya lupa Tuhan gitu. Itu gerakan cangkem elek ya, tapi menjadikan orang sadar gitu. Jadi ini penting, kalau kamu nggak bisa bela agama dengan jalan yang lurus karena nggak bakat tuh saya nggak apa-apa kamu misalkan pakai cangkem elek tadi, karena gerakan tadi nggak mungkin dinisbahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.